Gimana tidurnya teman-teman? Nyenyak enggak? Kalau kita bisa tidur nyenyak, maka bangun akan terasa segar dan kita siap untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang banyak hari ini. Dan kemungkinan kita akan lebih produktif. Saya itu heran ya teman-teman dengan diri saya sendiri. Selama 1 bulan ini, saya tidak ngupload video ke YouTube. Saat masih banyak kerjaan kemarin, saya mikirnya nantilah ketika liburan. Sudah libur 3 minggu, ternyata nggak dapat apa-apa. Saat sibuk itu nggak produktif, saat santai juga nggak produktif. Tapi teman-teman nggak seperti saya kan? Oke, saya mau persiapan dulu. Jangan kemana-mana, tunggu di sini teman-teman. Ngopi dulu ya teman-teman. Saya merasakan bahwa melakukan pekerjaan dengan fokus dan berdasarkan skala prioritas itu cukup susah dalam hal konsistensinya. Kalau sekali 2 kali itu biasa, tapi untuk konsisten itu memang tidak mudah. Udah jam 6 lebih 15 menit, saya akan persiapan untuk berangkat ke sekolah ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai ketemu di sekolah ya. Beberapa kali saya membuat video pembelajaran di lab IPA ini. Cuma untuk tahun pelajaran ini yang sudah berlangsung 2 minggu, saya belum membuat video pembelajaran ya, karena belum dapat ide yang pas gitu kan. Cuma foto-foto aja sih kemarin itu kegiatan di sini, dan saya upload ke Instagram. Follow ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya akan bertemu dengan Bu Wahidah. Ini sudah janjian di bangsal bawah. Nah, saya akan ngobrol dengan Bu Wahidah tentang bagaimana kiat-kiat Bu Wahidah ini dalam mengatur waktu sehingga banyak kegiatan itu bisa dilakukan dengan baik gitu. Oke, kita sama-sama ke sana. Oke teman-teman, kita sekarang bersama dengan Bu Wahidah. Gimana kabarnya Bu Wahidah? Alhamdulillah baik Pak. Jadi Bu Wahidah ini di sekolah kan sering dapat tugas-tugas tertentu kan? Ya. Kemarin itu jadi ketua panitia, ini kan guru penggerak. Ya. Sudah lulus kan Bu ya? Sudah alhamdulillah. Kemudian juga di komunitas mesti kan punya banyak peran juga. Di rumah juga. Rumah tangga. Rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga. Iya. Gimana Bu? Pengalaman Bu Wahidah, kiat-kiat untuk bisa mengatur waktu, mungkin ada prioritas gitu kan, dengan banyaknya pekerjaan itu, Ya. tapi bisa dilaksanakan keseluruhan gitu. Ya. Jadi seiring dengan beban atau tugas ya, saya nggak bilang beban. Betul, tugas. Jadi ya. tugas tambahan yang saya dapatkan selain di sekolah, juga di luar sekolah, ada juga kegiatan keorganisasian. Yang paling penting itu bagaimana bisa memanage waktu dengan baik. Kalau misalnya kita pikir dengan segala rutinitas itu kok kayaknya waktunya tuh
sangat mepet atau Ya, bahkan tidak betul. ada. Lebih-lebih nanti ketika peran kita sebagai ibu rumah tangga ya Pak ya, karena ketika kita bekerja di sekolah tidak cukup waktunya, otomatis kita membawanya ke rumah, biasanya Ya, begitu. betul, betul. Ya, betul. Biasanya begitu. Nah, untuk itu di sekolah dimanfaatkan dengan baik. Jadi kalau saya dapat sekian jam mengajar, di sela-sela waktu istirahat itu dalam arti tidak mengajar, maka Iya. itu yang kita gunakan untuk mengerjakan kerjaan tambahan kita di luar Seperti jam. sekarang ini Seperti berarti. sekarang ini. Oh, Nah, mohon maaf Pak, ini sambil kerja ini Pak. Iya, Bapak. Kemudian kalau misalnya pekerjaan lain, ya yang saya bilang tadi harus dikerjakan di rumah. Ya kalau misalnya anak-anak sudah tidak berinteraksi dengan saya, istirahat, langsung saya kerjakan. Yang penting quality time gitu yang waktu untuk anak itu benar-benar berkualitas. Saya sudah merasa aman dengan apa yang sudah saya kerjakan di luar menjadi ibu rumah tangga itu. Mungkin ada pengalaman Bu ketika ada pekerjaan sama-sama kena deadline gitu. Yap. Itu menentukan prioritasnya itu gimana Bu? Jadi sering sekali, saya katakan sering, tidak hanya 1-2 kali saya melakukan gitu seperti ya. itu, bahkan sempat ingin lari dari kenyataan. Lari dari kenyataan dalam artian begini Pak, kok banyak sekali ya yang harus saya kerjakan, ini apa saya tinggalkan saja, saya resign aja dari pekerjaan di luar, saya jadi PNS, saya sempat begitu Pak. Yang Tetapi di luar pekerjaan utama gitu ya. tetapi itu saya coba pikir kembali dari segi karir, dari segi ekonomi, dari segi masa depan dan lain-lain. Karena di titik ini saya sudah melalui dengan perjuangan, masa saya harus melepas begitu loh. Betul. Untuk itu saya mencoba untuk berpikir bagaimana caranya memanage waktu dengan baik. Akhirnya betul yang sampaikan skala prioritas. Jadi mana yang harus didahulukan, mana yang harus diutamakan, mana yang harus dikerjakan duluan, dan mana nanti yang bisa dicicil pekerjaan itu sudah terjadwal. Saya pribadi punya agenda Pak, bukan agenda harian yang ini ya, tetapi agenda jadwal kegiatan saya hari ini, seminggu ke depan, sebulan ke depan. Nah, saya catat, dan itu misalnya yang ini sudah selesai dicentang, nah begitu. Oh iya, berarti memang waktu yang ada ini bisa dimaksimalkan gitu Bu ya? Iya. Terima kasih Bu Ida Iya, sudah sama-sama. menyempatkan waktu. Terima kasih juga. Jadi tugas proyek akhir bab ini adalah membuat video tentang sel punca. Di mana sel punca itu adalah sel yang digunakan untuk terapi COVID-19. Saya beri waktu cukup lama ya, sekitar 3 minggu. Silakan digunakan dengan baik, silakan cari referensi. Kalian jangan menunda-nunda waktu. Ya. Jangan sampai 3 minggu tidak melakukan apa-apa, besok kumpulkan, sekarang lembur. Nah, jangan ya. Oke teman-teman, sudah waktunya pulang. Langsung kita ketemu di rumah ya. Oke teman-teman, jangan kemana-mana. Tunggu dulu, saya mau istirahat sebentar ya. Alhamdulillah, tadi sempat istirahat siang sore itu cukup lama, dan sekarang badan segar kembali teman-teman. Kita lanjutkan ngobrol ya. Seringkali ya ketika saya memulai suatu pekerjaan, misalnya merencanakan membuat suatu konten, dan saya mencari ide itu kan ya seperti biasa di internet. Buka smartphone, kemudian browsing itu kemana-mana, dan akhirnya tuh kebablasan teman-teman.
ide itu belum dapat, tapi sudah browsing kemana-mana dan itu nggak penting gitu. Dan biasanya itu kalau sudah buka TikTok, scroll gitu, tiba-tiba sudah hampir 1 jam. Ini saya membuat sebuah ilustrasi ya. Misalkan ini yang sering saya lakukan ya. Bisa lihat YouTube, TikTok, lihat TV, Instagram, browsing internet. Nah, otak saya itu nggak mampu untuk melakukan beberapa pekerjaan itu dalam waktu yang bersamaan gitu ya. Atau sering disebut dengan multitasking gitu. Jadi saya harus fokus pada satu pekerjaan tertentu. Ya. Harus fokus. Nah, untuk saat ini saya memang fokus pada produksi YouTube ya. Jadi kita harus memang fokus pada satu hal ya. Kita harus menentukan prioritas dan membatasi hal-hal yang kurang prioritas. Dan karena pentingnya prioritas ini, sampai-sampai ada buku, ya, buku fikih tentang prioritas, yaitu fikih prioritas. Dan ternyata saya juga baru nyadar kalau ternyata saya punya buku ini. Dulu sudah pernah saya baca dan ya sudah terlupakan ya. Ya mudah-mudahan ke depan bisa menentukan prioritas lagi. Dan dalam penerapannya memang untuk bisa konsisten menentukan prioritas itu ternyata tidak gampang ya teman-teman. Tetapi ketika kita berusaha secara kontinu, kita pasti bisa. Dan ketika video ini sudah teman-teman lihat, maka itu salah satu program prioritas pertama saya. Ya tentu ketika kita sudah bisa mengelola waktu, menentukan prioritas, maka peluang untuk produktif itu tentu menjadi lebih besar ya. Nah, kalau teman-teman punya pengalaman, punya pemikiran, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.